Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Ya. Terima kasih. Berarti dia bukan Tuhan. Yesus adalah Allah yang hidup. Ya, dia adalah Allah yang maha kuasa. Ya, Yesus katakan, akulah kebenaran. Kalau dalam Asmaul Husna, Al-Haq, akulah terang dunia, Al-Nur, akulah Alfa dan Omega. Ya, itu Yesus katakan sebelum Quranmu ada, ya nak ya. Apakah manusia biasa bisa berkata seperti Yesus ini? Silakan jawab. Oh, berarti yang disunat itu Allah yang maha kuasa kan? Kok lari ke sunat? Yesus disunat itu sesuai adat tradisi Yahudi. Dalam Lukas 2:21 ya. Itu kata Yahya Waloni kali ya, seperti itu. Itu sebagai manusia, ya. Sekarang buktikan, ya, di mana dalilnya nabimu disunat? Siapa yang potong, maaf omongnya, anunya Muhammad? Ayo, silakan jelaskan. Nah, tadi kan kamu bilang Yesus Allah yang hidup, dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Dan firman itu kan menjadi Yesus, berarti Yesus adalah Allah itu sendiri. Kenapa kamu menolak kalau Allah yang disunat? Coba kamu jelaskan. Ya, jadi saya paham. Sekarang bagaimana? Bisa nggak kamu jelaskan? Kalau Yesus bukan firman, berarti bukan Allah yang disunat. Berarti Yesus manusia. Tetapi kalau Yesus adalah firman Allah yang jadi manusia, berarti Allah yang disunat kan? Itulah pola pikir umat Islam yang gatot, ya, gatot. Kenapa? Karena di otaknya hanya menilai Yesus dari dikotomi manusianya saja, ya. Kau jawab dulu, tunjukkan dalilnya. Siapa yang potong alat vital Nabi Muhammad junjunganmu, ya? Ayo, jangan hanya kau bertanya terus, ya. Salahnya begini, sesuai dengan predikat yang ditetapkan di dalam Alkitab itu sendiri. Nah, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Poin pertama. Dan firman itu telah menjadi manusia. Tadinya kan firman adalah Allah itu sendiri, menjadi manusia, maka manusia ini adalah Allah itu sendiri. Nah, yang disunat berarti Allah itu sendiri. Tidak bisa terpisahkan. Kalau kamu membantah bahwa yang disunat itu adalah Allah itu sendiri, maka kamu telah membantah ketuhanan Yesus loh. Paham nggak? Yesus Tuhan bukan. Tunjukkan dalilnya Tuhan disunat. Kayaknya saya ketemu Abdul yang tidak cerdas, dan saya belum pernah mendengar Tuhan disunat. Ya, silakan. Kalau Abdul otaknya hanya menilai Yesus dari dikotomi manusia saja, ya seperti itulah pemikirannya, ya. Ayo, sekarang tunjukkan siapa yang potong Nabi Muhammad yang vitalnya disunat. Silakan. Kalau kamu mengatakan tidak ada Tuhan yang disunat, berarti kamu telah meniadakan ketuhanan Yesus. Sudah, Anda tunjukkan saja dalilnya Tuhan disunat, ya. Sekarang tunjukkan dalilnya siapa yang menyunat Nabi Muhammad. Silakan. Iya, dalilnya kan Yesus disunat. Yesus kan Tuhan. Jadi kalau kamu tidak mau mengatakan bahwa Tuhan disunat, maka kamu tidak mau mengakui bahwa Yesus adalah Tuhanmu. Oke kan? Real kan? Berarti Yesus bukan Tuhan, karena kamu tidak mengakui bahwa Yesus bersunat itu, kamu tidak mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Karena setiap yang disunat bukan Tuhan kan? Nah, real kan? Kamu akui. Kan sudah saya katakan, Lukas 2 ayat 21,
ya. Yesus disunat itu sesuai adat tradisi, ya, pada umur 8 hari. Sekarang tadi katamu Tuhan disunat, kau harus bisa membedakan, ya. Makanya Yesus adalah firman yang menjadi manusia, saya bilang. Wah, nggak paham ya, apa terlalu tinggi pengajaran dari Tuhan Yesus? Hah? Nah, sekarang tunjukkan siapa yang sunat nabimu. Ayo, silakan. Kita jangan merujuk ke Lukas dulu, bro. Kita merujuk kepada Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Allah Yesus ini kan yang firman itu, yang Allah itu yang menjadi Yesus. Firman Allah yang menjadi Yesus. Maka Yesus ini adalah Allah itu sendiri. Menurut kamu dan menurut Alkitab. Maka Yesus disunat, kamu tidak mau mengatakan Tuhan disunat. Berarti setiap yang disunat bukan Tuhan. Maka Yesus bukan Tuhan kalau menurut persepsi kamu. Jadi di sini kamu sudah membuktikan bahwa Yesus bukan Tuhan, bukan saya yang buktikan, tetapi kamu. Karena kamu menyangkal bahwa ada Tuhan yang disunat. Nah, kalau kamu menyangkal ada Tuhan yang disunat, maka gugur ketuhanan Yesus. Kamu sendiri yang mengatakan bahwa mana ada Tuhan yang disunat. Berarti Yesus bukan Tuhan, karena Yesus disunat loh. Ayo, kau nggak usah ngeles-ngeles. Tunjukkan dalilnya Tuhan disunat. Tuhan, kata kamu, ya. Aduh, gimana sih? Ya, saya tanya, Yesus Tuhan apa bukan? Ya, kamu ngaku dulu. Kalau itu Yesus bukan Tuhan, berarti tidak ada Tuhan disunat. Nah, inilah kebodohan umat Islam. Ya, jadi kamu mengira Yohanes 1 ayat 1 itu Yesus sudah ada. Yohanes itu nubuatan sebagai jalan pembuka datangnya Mesias, yaitu Yesus. Wow, rupanya kau ini gagal total, ya. Jangan jadi penipu, bro, ya. Jangan sosok paham Bible, ya. Yohanes belum ada Yesus, ya. Tapi itu jalan pembuka tentang kedatangan Dia. Terima kasih. Tidak usah mengukur kebodohan saya sangat cerdas. Nah, coba kamu jelaskan tentang ayat yang saya posting itu. Siapa yang disunat? Yesus kan? Nah, Yesus ini Tuhan bukan. Kalau kamu mengatakan Yesus bukan Tuhan, ya Alhamdulillah. Berarti pernyataan Yesus tentang dia adalah utusan benar. Karena dia disunat. Jelas kau bodoh. Yohanes itu belum ada Yesus, ya. Makanya di Lukas barusan Yesus lahir, umur 8 hari disunat. Sudahlah, kau ini jangan sosok penipu, ya. Penipu sok paham Bible. Tunjukkan saja dalilnya. Tuhan disunat katamu itu, ya. Karena kalian tidak mengerti konsep ketuhanan kami. Ya, makanya gatot gitu loh. Oh, Yohanes belum ada Yesus ya. Terus bagaimana Yohanes tahu? Ya, pada mulanya adalah firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Kok Yohanes bisa tahu? Kamu salah lagi dong. Sudah saya katakan, Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Ya. Jadi kalau manusia jadi Tuhan tidak mungkin. Tetapi Tuhan yang Maha Kuasa menjadi manusia sangatlah mungkin. Ya. Lukas 1 ayat 37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ayo bro, mana? Siapa yang sunat nabimu siapa? Kalau nggak najis loh. Jadi kau tuh ikutin ajaran siapa kau itu, ha? Iya, firman yang menjadi manusia kita simpulkan dengan pernyataan Yohanes 1 ayat 1 bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Itu yang dikatakan di Yohanes 1 ayat 1. Iya kan? Nah, maka Yesus ini adalah Allah itu sendiri. Kalau menurut Yohanes 1 ayat 1. Nah, kenapa Yesus disunat kamu tidak mau mengakui bahwa Tuhan yang disunat? Sedangkan Yesus ini adalah firman, sang firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Terus yang disunat ini bukan Allah itu sendiri, lantas siapa dong? Kalau kamu mengatakan tidak ada Tuhan yang disunat, berarti kamu telah membantah ketuhanan Yesus. Real kan? Sekali kali kukatakan, tunjukkan dalilnya Tuhan disunat.
kamu tidak tahu konsep Trinitarian, ya, makanya kau gatot, bro. Ya, silakan tunjukkan dalil Tuhan disunat. Kenapa kau tidak berani menjawab? Siapa yang potong eh, apa alat vital nabimu? Maaf ya. Ayo tunjukkan dalilnya. Kau hanya bertanya terus saja kau ini. Tidak usah menyangkal bahwa Tuhanmu itu disunat orang Yahudi, real kan? Iya, Pak. Sekali-kali kukatakan, tunjukkan dalil Tuhan disunat. Kamu tidak tahu konsep Trinitarian, ya, makanya kau gatot, bro. Ya, silakan tunjukkan dalil Tuhan disunat. Kenapa kau tidak berani menjawab? Siapa yang potong eh, apa alat vital nabimu? Maaf ya. Ayo tunjukkan dalilnya. Kau hanya bertanya terus saja kau ini. Nah, Yesus kan Tuhanmu. Terus Yesus disunat, lantas siapa lagi yang disunat kalau bukan Tuhanmu? Oke? Itu kata dirimu Abdul kan? Abdul kan? Ayo siapa yang sunat nabimu? Ah? Yang kedua, tunjukkan dalil Tuhan disunat. Tadi kamu ngomongnya Tuhan disunat, ya. Kalau Yesus disunat itu sebagai manusia. Kisahnya ada di Lukas 2 ayat 21, ya. Makanya kau itu jangan tukang copot ayat. Dan di otakmu hanya menilai Yesus dari dikotomi manusia saja. Makanya nggak nyambung. Penipu sok paham Bible. Yohanes ada Yesus. Iya, kalau kamu tidak mengakui Yesus bukan Tuhan, berarti kamu akui bahwa Tuhanmu disunat orang Yahudi. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku.